Halo Sobat Bodor, balik lagi dengan saya, Nankun in the house. Sains memang sangat menarik untuk dibahas. Hidup kita tidak lepas dari ilmu pengetahuan atau sains. Contohnya saja, gaya pegas pada sepeda, gaya dorong saat menutup pintu kulkas, bahkan gaya gravitasi saat bermain basket. Selain kejadian suami direbut istri orang, di sekitar kita banyak kejadian-kejadian yang sangat menarik untuk dibahas dan tentu saja dapat dijelaskan secara ilmiah. Pada kali ini, saya akan membahas tentang fakta-fakta sains yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Dan tanpa menunggu lagi dia yang sudah berpaling dengan yang lain, langsung aja, yuk geboy kan Neng. Halo, saya Neng. Welcome to Susu Murni Channel. Gaskan intronya Akang. Bersin merupakan proses keluarnya angin dari hidung dan mulut Anda untuk menyingkirkan hal menjengkelkan yang tidak diinginkan oleh hidung Anda, seperti debu, bulu ucing, ataupun serbuk. Dan hal tersebut juga merupakan reaksi tubuh untuk menyingkirkan hal yang tidak seharusnya Anda hirup ke dalam paru-paru. Faktanya, secara ilmiah, kecepatan udara saat kamu bersin mencapai 70 meter per detik atau setara 250 km per jam. Bahkan dalam sekali bersin, kamu sudah mengeluarkan 40.000 butiran air. Wadaw, gak kebayang kalau bersinnya gini. Kutu lebih cepat daripada pesawat luar angkasa. Biarpun kecil, seekor kutu ternyata bisa melompat sejauh 3,14 inci per mili detik. Jika dihitung secara matematika, hasilnya lompatan kutu 50 kali lebih cepat ketimbang pesawatnya Jeto, temannya si Wowo. Paru-paru manusia seukuran lapangan tenis. Tubuh manusia butuh oksigen 2-3 liter per menit, dan paru-paru harus siap memasoknya secara terus-menerus. Jika tidak, tubuh akan mengalami hipoksia atau kekurangan oksigen dalam jaringan. Jika luas paru-paru 50 cm itu baru bisa memenuhi 2-3 liter oksigen per menit, belum termasuk cadangannya yang bisa mencapai 6 liter per menit. Untuk memenuhi hal itu, paru-paru harus berukuran 70 meter persegi atau seukuran lapangan tenis. Saat terjaga ataupun tertidur, ternyata otak kita tetap membutuhkan energi yang setara dengan bola lampu berukuran 10 watt. Untuk menuju tempat satu ke tempat yang lain, kita tentu saja akan lebih memilih naik kendaraan daripada ngesot ataupun berjalan kaki. Karena kita nggak mau jadi lelah dan membuat kaki menjadi kapalan. Setiap orang pasti pernah naik moda transportasi yang berbeda-beda. Mulai dari kapal, perahu, mobil, beca, ataupun naik motornya Om Dudung. Faktanya, lengah di saat berkendara selama 1 detik dengan kecepatan 40 km per jam sama dengan Anda telah menempuh jarak 11 meter tanpa Anda sadari. Bayangkan saja, jarak antara kendaraan Anda dengan kendaraan di depan adalah 10 meter. Maka, kelengahan 1 detik saja, Anda bisa menabrak kendaraan di depan Anda. Dan biasanya, penyebab kelengahan tersebut antara lain mengantuk, melamun, mendengarkan musik, ditelepon mantan, atau mungkin gak sengaja melihat mama muda yang sedang melintas. Teteo, 10 km per jam setara dengan 40.000 meter per 3.600 detik, yang sama dengan 11,11 meter per detik. Jadi, jika Anda lengah selama 1 detik saja, Anda sudah berada pada posisi 11,11 meter dari titik semula.
tahu gejrot, pentol mercon, bakso granat, ataupun seblak seha. Berikut adalah nama-nama jajanan pedas yang banyak dicari oleh para uhti di seluruh antero negeri. Pedas merupakan suatu sensasi panas dan terbakar yang diterima oleh ujung syaraf lidah yang disebut papila. Jika kita mengkonsumsi makanan yang memiliki zat capsaicin yang panas, untuk hal ini cabai, maka reseptor TRPV1 akan mengirimkan sinyal ke otak bahwa ada sesuatu yang panas dan pedas yang sedang mengenai reseptor itu. Ini artinya sensasi pedas yang kita rasakan sebenarnya berasal dari sinyal yang menuju ke otak. Upaya untuk menghilangkan rasa pedas atau panas di dalam mulut setelah Anda makan cabai ataupun sambal, kebanyakan dari kita lebih memilih minum air dingin atau air es. Padahal air es justru akan menambah rasa pedas menjadi lebih tajam. Sebaliknya, bila Anda minum air hangat akan mengurangi rasa pedas tersebut. Tapi bila minum air dingin bergantian dengan air panas, hal itu akan membingungkan mulut Anda. Jadi faktanya, air dingin hanya memberikan efek nyaman untuk sementara. Rasa pedas itu masih tetap ada meski rasa dingin dari es tersebut telah menghilang. Malahan efek pedas akan terasa jauh lebih tajam dari sebelumnya. Ini disebabkan karena perbandingan rasa antara dinginnya air dengan pedasnya atau panasnya cabai yang terlalu jauh. Namun, apabila Anda meminum air hangat, perbandingan rasanya tidak terlalu jauh. Faktanya, air hangat akan merangsang ujung-ujung syaraf untuk mengirimkan pesan susunan syaraf pusat sampai ke otak, dan merangsang otak untuk memerintahkan tubuh mengeluarkan zat yang bersifat analgetik atau penghilang rasa sakit secara alami, sehingga rasa pedas pun akan berangsur berkurang. Bahan pembuat roti adalah ragi. Ragi adalah sejenis jamur tumbuhan yang jika dilihat dengan mikroskop berbentuk elips, lonjong, atau bentuk lainnya. Ragi ini akan dapat mengembang cepat dan memuai menjadi besar jika dimasukkan ke dalam tepung. Begitu juga jika kita mencampurkannya dengan alkohol, asam, dan karbon dioksida. Karbon dioksida CO2 akan mengeluarkan panas saat ragi mengembang dalam adonan tepung. Adanya lubang pada roti disebabkan karena pemanasan dari karbon dioksida. Karena adanya ragi tersebut, walaupun kita menekan atau merobek roti, di dalamnya akan tetap terasa lembut. Akan tetapi, walaupun roti lunak dan lembut, lama-kelamaan akan menjadi keras dan mengeluarkan air. Jika kita disajikan nasi panas dan nasi dingin, tentu saja kita akan lebih memilih nasi padang. Kenapa bisa seperti itu? Berikut penjelasan ilmiahnya. Kandungan utama dari nasi adalah amilosa dan amilopektin. Campuran amilosa dan amilopektin disebut dengan pati. Oleh karena itu, bahan dasar nasi sering disebut juga zat pati. Beras terbentuk dari satuan rantai amilosa dan amilopektin yang kemudian menjadi pati beta. Penelitian menunjukkan saat nasi dimasak, susunan rantai dari molekul air, satuan rantai amilosa dan amilopektin tersebut menjadi tidak teratur dan mengendur. Oleh karena itu, setelah nasi matang, maka ukuran nasi akan menjadi 2 kali lebih besar. Saat molekul air masuk ke dalam zat pati, seketika itu juga nasi akan berubah menjadi pati alfa. Pati alfa bertekstur lembut, legit, yang berguna untuk melancarkan pencernaan, serta rasanya enak. Namun, pada nasi dingin, kandungan cairan sudah menipis, dan nasi pun memadat. Nasi ini disebut juga nasi lama. Jika nasi yang tadinya hangat berubah jadi dingin, struktur nasi yang tadinya pati alfa akan berubah menjadi pati beta, sehingga rasanya pun jadi tidak enak. Jika sudah seperti ini, maka nasi padanglah yang jadi pilihan. Saat air di dalam teko atau panci mendidih dan kita buka tutupnya, kita pasti akan melihat butiran air yang menempel di tutup teko atau panci tersebut. Butiran air ini timbul akibat proses sirkulasi. Saat air mendidih, molekul air akan bertambah dan menguap. Uap air tersebut akan naik dan bertahan pada tutup teko atau panci. Jika teko ditutup kembali, uap tadi akan kembali menjadi butiran air. Butiran air ini kemudian bersatu, sehingga bertambah berat dan akan jatuh kembali ke dalam teko. Proses ini akan terus berulang. Jika kita perhatikan pada langit-langit tempat pemandian umum, terdapat juga butiran air yang menempel. Hal ini sama dengan proses menempelnya butiran air pada tutup teko atau panci. Terus mengapa air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius? Titik didih adalah suhu saat suatu cairan mendidih. Titik didih air adalah 100 derajat Celcius. Uniknya, walaupun air terus-menerus direbus,
suhunya akan tetap berada di kisaran 100 derajat Celcius. Akan tetapi, bila air terus-menerus direbus, penguapan yang terjadi akan meningkat. Akibatnya, jumlah air pun akan berkurang. Saat merebus air di tempat yang tekanan udaranya rendah, air akan mendidih pada suhu di bawah 100 derajat Celcius. Oleh karena itu, jika memasak nasi di gunung, nasinya akan setengah matang. Hal ini terjadi karena gunung memiliki tekanan udara yang rendah, sehingga air akan mendidih di bawah suhu 100 derajat Celcius. Akibatnya, beras tidak mendapatkan panas yang seharusnya, sehingga terasa kurang matang. Bicara soal air, saya paling jago kalau udah disuruh masak air. Saking jagonya, air yang tadinya bening bisa berubah menjadi hitam. Saat minyak ditumpahkan ke dalam air, minyak tidak dapat bercampur dengan air dan berbentuk bulatan-bulatan. Air dan minyak memiliki massa jenis yang berbeda. Massa jenis pada zat cair atau zat padat dapat memberitahu kita jenis suatu zat yang memiliki massa dan volume yang tetap. Massa jenis air lebih besar daripada minyak, sehingga air akan tenggelam ke bawah. Sedangkan minyak yang massa jenisnya lebih kecil akan terapung di atas air. Peristiwa air masuk ke minyak yang panas, kenapa terdengar bunyi peletak-peletok? Apa hal itu terjadi karena perbedaan massa jenis juga? Atau karena tetangga sebelah lagi main petasan? Berikut penjelasannya. Bunyi peletak-peletok saat air masuk ke minyak panas itu disebabkan karena perbedaan titik didih minyak dan air. Seperti yang disinggung sebelumnya, titik didih air adalah 100 derajat Celcius, sedangkan titik didih minyak adalah 150 derajat Celcius. Jika air masuk ke dalam minyak yang mendidih, dalam sekejap air akan berubah menjadi gas. Air yang berubah menjadi gas ini volumenya membesar dan terdengar suara peletak-peletok. Karena kejadian tersebut, banyak para emak-emak yang lebih memilih menggunakan cara yang satu ini ketika memasak. Itulah beberapa fakta ilmiah yang ada di sekitar kita. Sebenarnya masih banyak lagi fakta-fakta unik yang lainnya. Tapi karena saya buru-buru, ada janji dengan Presiden Bikini Bottom, saya putuskan pembahasan video sampai di sini saja. Next, saya akan membahas fakta ilmiah yang lainnya dalam video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini agar saya lebih semangat upload tiap minggunya dan saya dapat asupan cuan kuning untuk membeli cemilan selama edit video selanjutnya seperti kopi kapal sene dan kuaci di Alfamart. Hatur nuhun.